Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Waalaikumsalam Tasya Nabila warahmatullahi Roja. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasiasi Fondasi Sistem dan Strategi Operasi dengan Enterprise Research Planning atau ERP dalam meningkatkan efektivitas operasional perusahaan Staden Webinar Series 2026. Oke, baik. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Sebelum membahas materi inti, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini, yaitu untuk memahami apa yang dimaksud dengan fondasi, sistem, dan strategi operasi. Ketiga hal tersebut merupakan dasar bagi perusahaan dalam mengelola seluruh aktivitas operasional agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mampu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu tujuan yang kedua adalah menjelaskan peran Enterprise Research Planning atau ERP sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis sehingga mendukung koordinasi antar divisi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan keunggulan operasional perusahaan. Oke, pada slide ini dapat kita lihat hubungan antara kedua materi yang akan dibahas. Pembahasan dimulai dari fondasi operasi. Fondasi ini menjadi dasar dalam mengatur seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya, hingga pengendalian proses operasional. Setelah perusahaan memiliki fondasi yang baik, diperlukan sistem operasi yang mampu mengatur bagaimana setiap proses dijalankan secara terstruktur. Namun, pada era digital saat ini, pengelolaan operasi tidak lagi dilakukan secara manual. Oleh karena itu, perusahaan memanfaatkan Enterprise Research Planning atau ERP sebagai sistem yang menghubungkan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu sistem informasi yang integrasi tersebut. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas dasar dari manajemen operasi. Menurut Heiser, Render, dan Munson, manajemen operasi merupakan aktivitas yang berfokus pada proses mengubah berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai bagi pelanggan. Kemudian terdapat strategi operasi, yaitu langkah yang digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Strategi ini biasanya berfokus pada 4 aspek utama, yaitu kualitas produk, lalu efisiensi biaya, kecepatan pelayanan, dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa fondasi, sistem, dan strategi operasi saling berkaitan. Ketiganya menjadi dasar bagi perusahaan dalam menciptakan proses bisnis yang efisien sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Setelah memahami dasar manajemen operasi, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan mengelola seluruh aktivitas tersebut secara terintegrasi. Jawabannya adalah melalui Enterprise Research Planning atau ERP. Oke, selanjutnya ada di materi kedua, yaitu Enterprise Research Planning atau ERP sendiri ini yang merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis perusahaan ke dalam satu database yang sama. Dan juga ada fungsi ERP yang dimana ada mengintegrasikan data antar divisi, mempermudah koordinasi proses bisnis, menyediakan informasi yang akurat dan real time, dan yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan manajerial. Di sini ada
kesimpulan materi ERP yang bukan hanya sebuah perangkat lunak, tetapi juga strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi informasi, pengurangan kesalahan, dan peningkatan produktivitas. Baik, setelah itu kita memahami apa yang dimaksud dengan fondasi, sistem, dan strategi operasi, serta mengenal Enterprise Resource Planning atau ERP. Di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, proses kerja, pengelolaan sumber daya, hingga pengendalian kualitas. Namun, apabila seluruh aktivitas tersebut masih dilakukan secara terpisah, maka koordinasi antar bagian akan menjadi kurang efektif. Disinilah ERP berperan sebagai sistem yang menghubungkan seluruh aktivitas operasional ke dalam satu platform yang terintegrasi, yang berarti data yang diinput oleh satu divisi dapat langsung diakses oleh divisi lain secara real time. Di sini kita ada studi kasus dari PT Semen Indonesia ya. Uh, di sini tuh kita akan melihat bagaimana penerapan ERP dilakukan pada salah satu perusahaan besar di Indonesia. PT Semen Indonesia ini juga merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki jaringan produksi dan distribusi yang luas, bahkan mencakup berbagai wilayah di Indonesia. Dengan skala operasional sebesar itu, perusahaan tentu menghadapi tantangan dalam mengelola data, persediaan, produksi, hingga distribusi secara bersamaan. Sebelum menerapkan ERP, beberapa proses bisnis masih memerlukan koordinasi antar bagian yang cukup panjang. Hal tersebut dapat memperlambat pelaporan, menyulitkan pengendalian persediaan, dan memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan. Lalu untuk mengatasinya itu adalah uh, mengintegrasikan proses produksi, terus ada pengadaan, persediaan, distribusi, dan keuangan. Dengan sistem ini, informasi operasional dapat dipantau secara real time sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan studi kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa penerapan ERP tidak hanya memberikan perubahan pada penggunaan teknologi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan operasional perusahaan. Lalu ada integrasi data yang membuat proses bisnis menjadi lebih transparan karena tiap divisi menggunakan informasi yang sama. Hal ini membantu perusahaan mengurangi kesalahan akibat perbedaan data serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengelolaan persediaan menjadi lebih terkontrol karena perusahaan dapat memantau kondisi stok secara langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi ERP pada PT Semen Indonesia berhasil mendukung efektivitas operasional perusahaan melalui peningkatan koordinasi, efisiensi proses bisnis, serta memanfaatkan informasi secara real time. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi akan memberikan manfaat yang maksimal apabila didukung oleh fondasi operasi dan strategi perusahaan yang telah dirancang dengan baik. Lalu di sini berdasarkan pembahasan sebelumnya, rekomendasi yang dapat diterapkan perusahaan agar implementasi ERP ini dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh modul ERP agar seluruh divisi bekerja secara terintegrasi. Lalu juga yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan penggunaan ERP secara berkala, lalu melakukan evaluasi sistem untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan bisnis, dan yang terakhir memanfaatkan data ERP sebagai dasar dalam penyusunan strategi operasional dan pengambilan keputusan. Harapannya itu dengan fondasi operasi yang kuat dan implementasi ERP yang optimal, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga memperkuat daya saing serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai integrasi fondasi, sistem, dan strategi operasi dengan Enterprise Research Planning atau ERP dalam meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang berkenan bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Waalaikumsalam. sini, saya di sini sebagai eh, wartawan ingin menanyakan sesuatu. Saya meliput dari jembatan. Saya ingin menanyakan sesuatu. Mengapa perusahaan perlu menerapkan Enterprise Resource Planning atau ERP, padahal sebelumnya setiap divisi sudah memiliki sistem masing-masing? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kakaknya karena ERP sendiri ini mengintegrasikan seluruh data dan proses bisnis dalam satu sistem. Dengan begitu, informasi antar divisi menjadi lebih cepat, akurat, dan tidak terjadi duplikasi data. Hal ini membuat koordinasi lebih efektif serta membantu manajemen mengambil keputusan secara real time. Apa sudah tercukupi jawabannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Saya mau bertanya, Ya, kan ada tadi di slide nomor berapa itu, saya mau bertanya tentang apa hubungan antara strategi operasi dengan enterprise resource planning dalam meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. oke. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan kakaknya. Eh, Dalam meningkatkan kinerja perusahaan ya, strategi operasi ini menentukan tujuan dan arah operasional perusahaan. Sedangkan ERP ini menjadi alat yang mendukung pelaksanaan strategi tersebut. Dengan adanya ERP, seluruh aktivitas operasional dapat berjalan secara terintegrasi sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien, produktivitasnya juga meningkat, dan biayanya menurun, dan yang terakhir kepuasan pelanggan dapat tercapai. Baik, apa sudah tercukupi kah jawabannya? Baik, walaupun jawabnya kecepatan, tapi ya saya mengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya apa masih ada yang ingin bertanya? Oke, boleh, Dea Junior. Anu, mengapa ERP dianggap sebagai strategi perusahaan, bukan hanya sebagai perangkat lunak? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab ya, Dea Junior. Jadi, karena ERP tidak hanya digunakan untuk mengolah data, tetapi juga membantu mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Lalu juga meningkatkan koordinasi antar divisi dan juga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Apa sudah cukup? Cukup, Kak. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya di sini kita akan menyimpulkan dari presentasi yang sudah kita jelaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fondasi sistem dan strategi operasi merupakan elemen utama yang menentukan efektivitas pengolahan proses bisnis perusahaan. Perencanaan yang baik, sistem operasi yang terstruktur, serta strategi yang tepat menjadi dasar dalam menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.
Penerapan Enterprise Research Planning atau ERP sendiri ini memperkuat fondasi tersebut dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem informasi yang terhubung. Integrasi ini juga memungkinkan perusahaan memperoleh informasi secara real-time, meningkatkan koordinasi antar divisi, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu, studi kasus PT Semen Indonesia atau SIG ini menunjukkan bahwa implementasi ERP mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pengelolaan, persediaan, dan mendukung distribusi yang lebih efektif. Oleh karena itu, sinergi antara manajemen operasi yang baik dan pemanfaatan ERP menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan perusahaan di era digital. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.